Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Jalan mundur, mendengar perkataan Fang Han, hati sang pangeran bergetar. Sebenarnya, di antara banyak pangeran, posisinya tidaklah menonjol. Keinginannya menghadiahkan sesuatu kepada Linglong Xianzun bukan semata-mata demi kehormatan, melainkan untuk mencari sandaran. Jika ia bisa menikahi seorang kultivator wanita dari tanah berkah Linglong, statusnya akan melonjak drastis. Namun, ia juga tidak berani secara terang-terangan menyinggung Tai. Kini Fang Han justru mengusulkan sesuatu yang gila, menghadiahkan Jin dan Zhao Xuanyi. Hadiah seperti itu pasti akan membuat Linglong Xianzun sangat senang. Namun pada saat yang sama, itu juga berarti menyinggung Tai secara langsung. Sang pangeran terdiam, hatinya dilanda konflik. Memberikan Jindan memang bisa mendapatkan perlindungan Linglong Xianzun, gumamnya. Tapi risikonya juga besar. Fang Han tersenyum tipis. Pangeran, kekuatanmu saat ini terlalu lemah. Bahkan dengan bantuanku, belum tentu kau bisa naik tahta. Kesempatan ini adalah perjudian. Aku mengejar kekayaan dalam bahaya. Apakah kau berani? Pangeran terdiam lama. Namun Fang Han sudah mengambil keputusan. Aku tetap akan pergi ke tanah berkah Linglong. Dengan Jindan ini, ia menyimpan kembali Jindan Song Wei. Baginya, ini adalah investasi. Memberikan Jindan mungkin terlihat rugi. Namun sebagai balasannya, ia akan mendapatkan perlindungan seorang raksasa keabadian. Dan keuntungan itu, jauh melampaui satu Jindan. Aku perlu mempertimbangkannya, kata pangeran akhirnya. Namun ada satu hal lagi. 7 hari lagi, para pangeran akan memasuki sebuah reruntuhan kuno. Maukah kau membantuku? Fang Han mengangguk ringan. Itu reruntuhan yang terhubung ke bintang luar. Benar, jawab pangeran. Medan perang kuno, penuh harta, tapi juga bahaya. Fang Han merenung. Seperti dunia 5 elemen, tempat seperti itu selalu menyimpan peluang besar. Baik, aku ikut. Pangeran langsung berdiri, wajahnya bersinar. Bagus, aku akan memantau pergerakan Feng Qin dan Hua Tiandu. Hari-hari berikutnya berlalu dengan tenang. Fang Han tidak lagi mencoba menembus Jindan. Sebaliknya, ia mengumpulkan energi, meridian, titik akupuntur, darah. Semuanya dipenuhi ki abadi. Ia menunggu saat yang tepat untuk menembus dalam satu langkah. Sementara itu, telur Peng terus diberi makan energi. Transformasi hampir selesai. 7 hari berlalu. Fang Han membuka mata, cahaya tajam melintas. Sekarang, bahkan Hua Tiandu pun tidak akan mengenaliku. Yan tertawa, aku telah menyerap 1,3 juta Jin Jiu yang Seng Sui. Teknik penyamaran kita sekarang, bahkan ahli umur panjang pun sulit menembusnya. Tiba-tiba, cahaya Huang Kuan berubah. Jubah kuning berubah menjadi hijau zamrud. Menyelimuti Fang Han. Dalam sekejap, wajahnya berubah, aura berubah, temperamen berubah. Ia tidak lagi seperti kultivator, melainkan seorang sarjana lemah. Benar-benar seperti terlahir kembali. Teknik ini disebut reinkarnasi, kata Yan bangga. Bahkan Kaisar Huang Kuan dulu menggunakannya untuk hidup sebagai berbagai manusia. Fang Han mengangguk. Kalau begitu, mulai hari ini, aku adalah Seng Ming Susheng, sarjana pembunuh kehidupan. Bahkan suaranya pun berubah. Pangeran yang masuk hampir tidak mengenalinya. Ini, benar-benar kau. Fang Han tersenyum sambil mengipasi kipasnya. Pangeran, hari ini kita berangkat. Mereka pun menuju pusat kota Suan Huang. Di sana, sebuah alun-alun raksasa berdiri. Para anggota keluarga kerajaan berkumpul. Semua adalah kultivator. Inilah kekuatan kekaisaran Suan Huang, penguasa miliaran rakyat. Tiba-tiba, sosok yang mencolok muncul. Aura agung, tenang, namun menekan. Dialah Pangeran Yi, pangeran terkuat. Di sampingnya, Pangeran Zhan, ahli Jindan. Benar, tanya Pangeran Yi. Pangeran ke-24 merekrut seorang ahli yang mengalahkan Qing Yang hanya dalam beberapa gerakan. Benar, jawab Pangeran Zhan. Bahkan Jindan pun tidak sempat meledak. Mata Pangeran Yi berkilat, menarik. Ia melayang, menuju Fang Han. Pangeran Yi datang, bisik sang pangeran dengan gugup. Fang Han menatapnya sekilas. Dalam hati, ia waspada, orang ini sangat berbahaya. Pangeran Yi berhenti di udara, menatap Fang Han. Aku dengar, kau adalah ahli yang direkrut oleh adikku. Fang Han tersenyum tenang.
mengibaskan kipasnya. Di bawah ini hanyalah seorang sarjana pengembara, Seng Ming Susheng. Salam hormat, Pangeran Yi. Sekilas, mata Pangeran Yi berkilat, seolah ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia tidak bisa memastikan. Permainan identitas, kekuasaan, dan intrik ini benar-benar dimulai. Saudara keempat, lama tak bertemu. Pangeran ke-24 menenangkan dirinya, lalu tersenyum tipis. Kau datang bersama saudara ke-13. Tanpa pelindung ahli, sepertinya kau sangat percaya diri pada kultivasimu. Sayang sekali belum mencapai ranah Jindan, kalau tidak aku benar-benar ingin belajar darimu. Pangeran Yi tersenyum samar. Sebaliknya, dengan adanya sarjana ini sebagai pelindungmu, tentu perjalanan ini tanpa celah. Barangkali kali ini, kau akan mendapatkan harta luar biasa. Tatapannya menempel pada Fang Han. Mencoba menembus, mencari celah. Namun sia-sia, teknik reinkarnasi Huang Quan Fang Han. Benar-benar seperti seseorang yang telah hidup kembali dari kehidupan lain. Tidak ada jejak, tidak ada aura asli. Saat itu, Pangeran Zhan tiba-tiba melangkah maju. Tatapannya tajam seperti pedang. Seorang yang belum mencapai Jindan, tapi bisa mengalahkan Qing Yang. Aku tidak percaya. Datang, biar aku mengujimu. Bom, tubuhnya menghilang. Dalam sekejap, sebuah kepalan raksasa seperti gunung muncul di depan mata Fang Han. Cepat, brutal, tanpa peringatan. Ini adalah gaya bertarung Pangeran Zhan. Langsung menyerang tanpa ragu. Namun, kepalan itu menembus ruang kosong. Tidak bagus. Pangeran Zhan berbalik seketika. Namun, sebuah suara muncul di belakangnya. Kecepatanmu terlalu lambat. Dalam satu tarikan napas, aku bisa membunuhmu 100 kali. Anggap ini pelajaran. Itu bukan suara biasa, melainkan transmisi kesadaran. Cari mati. Aura Pangeran Zhan meledak. Tubuhnya menyusut, lalu berubah. Transformasi kera kuno. Namun, ia tetap terlalu lambat. Fang Han muncul di belakangnya seperti bayangan. Satu tangan terulur. Pak, ruang sekitarnya runtuh dan mengeras. Tubuh Pangeran Zhan membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Fang Han menekan kepalanya, seolah ingin mencabut jindannya. Saudara ke-13, hati-hati. Mata Pangeran Yi berkilat. Dari dahinya, sebuah simbol pedang melesat. Seketika, menusuk ke arah Fang Han. Pedang jiwa. Fang Han bahkan tidak menggunakan mana. Dengan santai, Pak, ia menangkap pedang itu dengan tangan kosong. Pedang itu bergetar liar, namun tidak bisa lepas. Di saat yang sama, ia mengangkat Pangeran Zhan seperti ayam. Seluruh hadirin terdiam. Pemimpin para pangeran, yang sebanding dengan Master Jindan, ditangkap hanya dengan satu gerakan. 10.000 pedang tak kasat mata. Pangeran Yi akhirnya bergerak serius. Dalam sekejap, ruang di sekitar Fang Han bergetar. Ribuan, puluhan ribu, pedang tak terlihat muncul, tak bersuara, tak berwujud, namun, mematikan. Formasi pembunuh mutlak. Namun, wush, Fang Han menghilang. Keluar dari kepungan itu seolah berjalan santai. Formasi pedang gagal total. Pangeran Zhan juga dilepaskan. Keheningan menyelimuti seluruh tempat. Pangeran Yi menatap dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terguncang. Formasi pedang tak kasat mata Wan Xian bahkan bisa membunuh Jindan. Namun orang ini bisa menghindarinya tanpa usaha. Siapa sebenarnya kau? Fang Han mengipasi kipasnya santai. Aku hanya seorang sarjana pengembara. Tidak terkenal, itu wajar. Pangeran Zhan menarik napas dalam. Anehnya, ia tidak marah. Sebaliknya, ia tenang. Orang ini tidak sederhana, pikir Fang Han. Sementara itu, dua pangeran berkomunikasi diam-diam. Kita tidak bisa melawannya secara langsung, kata Pangeran Yi. Tapi kita bisa memanfaatkannya untuk menghadapi Hua Tiandu. Tiba-tiba, bom, aura luar biasa turun dari langit. Semua orang menoleh. Seorang pria berjubah biru berjalan di udara. Di sampingnya, seorang pangeran. Dialah Hua Tiandu. Seluruh pangeran terkejut. Beberapa gugup, beberapa menjilat, beberapa waspada. Pangeran Yi langsung maju. Salam, Tuan Hua. Aku dengar kau hampir mencapai ranah keabadian dan telah memperoleh pil kehidupan. Selamat, Hua. Tiandu tersenyum ringan. Itu hanya masalah waktu. Aku hanya membantu Pangeran Feng hari ini. Lalu, tatapannya beralih ke Fang Han. Seketika, sebuah tekanan tak terlihat menyelimuti. Seolah seluruh tubuh Fang Han
dibedah oleh pandangan itu. Namun, Fang Han tetap tenang, mengipasi kipasnya. Dalam hati, ia mencibir. Kau kuat, tapi masih belum cukup untuk menembus penyamaranku. Bahkan, ia sengaja memancarkan sedikit aura Jin dan Song Wei, menciptakan ilusi bahwa ia adalah seorang master Jin dan misterius. Permainan ini baru saja dimulai. Saudara Hua, apa sebenarnya murid yang menguasai keterampilan hidup itu? Mungkinkah dia benar-benar belum membentuk inti emas Jindan? Namun dia mampu melumpuhkan leluhur King Yang tanpa Jindan. Ini terlalu tak masuk akal. Pangeran dari Kekaisaran Suan tiba-tiba mengirimkan gelombang kesadaran rohani kepada Hua Tiandu. Orang itu sudah memadatkan Jindan, dan kekuatan gaibnya tidaklah kecil. Meski ia berusaha menyembunyikan aura Jindannya, bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Jindan miliknya mengandung hampir 30 jenis kekuatan gaib, itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Selain itu, ia juga telah melatih suatu teknik rahasia, menyatu dengan beberapa senjata sihir, sehingga daya bunuhnya mengerikan. Tidak heran ia mampu melumpuhkan leluhur King Yang. Namun, di mataku, seorang kultivator tingkat Jindan tetaplah bukan apa-apa. Dengan satu gerakan saja, aku bisa menjadikannya debu. Hua Tiandu dengan tajam merasakan jejak aura Jindan dalam tubuh Fang Han, dan akhirnya merasa lega. Dalam benaknya, Fang Han memang hanyalah seorang raksasa kecil tingkat Jindan yang bersembunyi. Dalam hati, Fang Han mencibir dingin. Kalian semua seperti katak dalam tempurung, bahkan tidak layak meminum air bekas kakiku. Tepat pada saat itu, beberapa aura kuat lainnya melesat di langit. Itu kakak kedua, ketiga, kelima, dan ketujuh. Dari mana mereka menemukan begitu banyak ahli? Aura-aura tersebut semuanya milik para pangeran, dan semuanya telah mencapai tingkat Jindan. Di seluruh Kekaisaran Suan, jumlah pangeran yang telah membentuk Jindan bahkan tampak melampaui jumlah murid sejati Sekte Yuhua. Setiap pangeran juga membawa para ahli yang direkrutnya. Di antara mereka, ada beberapa sosok dengan aura yang sangat menakutkan. Fang Han melirik sekilas dan melihat seorang kultivator tingkat ke-9, alam transformasi dewa, bahkan ada yang setara dengan Hua Tiandu, menguasai 10 jenis kekuatan gaib, memahami misteri reinkarnasi. Tak diketahui bagaimana para pangeran itu berhasil merekrut sosok-sosok sekuat itu. Kakak keduaku bahkan merekrut pangeran hitam dari Sekte Iblis Huang Quan. Meski tidak sebanding dengan Kaisar Hantu, dia tetap merupakan ahli terkemuka di sekte tersebut, terkenal lebih dari 1000 tahun. Fang Han juga melihatnya, seorang pria berpakaian hitam ketat, membawa pedang di punggung, berdiri dengan ekspresi dingin. Aura pria itu setara dengan para tetua pedang gila, jelas merupakan ahli puncak tingkat ke-9. Apakah Sekte Huang Quan benar-benar memiliki tokoh seperti ini? Seseorang berbisik, entahlah. Mungkin pendatang baru. Dalam 3000 tahun, banyak jenius bermunculan. Kaisar Hantu berasal dari generasi lama, sedangkan orang ini mungkin bintang yang baru naik. Namun dia sudah terkenal lebih dari 1000 tahun, pikir Fang Han dalam hati. Saat itu, sebuah cahaya jernih berbentuk perahu muncul di langit. Aura kuat menyebar, disertai suara agung. Para keturunan kerajaan, kali ini kalian akan menjelajahi reruntuhan kuno. Lokasinya berada di bawah tanah. Demi mencegah gangguan ras iblis bawah tanah, para tetua kerajaan akan berjaga di luar. Misi eksplorasi sepenuhnya diserahkan kepada kalian. Di dalam reruntuhan terdapat harta melimpah, namun juga penuh bahaya. Kalian harus berhati-hati. Berangkat. Begitu perintah diberikan, ribuan keturunan kerajaan melesat ke udara, mengikuti perahu cahaya tersebut. Fang Han menatap perahu itu dengan mata berkilat. Itu adalah artefak Dao, Kekaisaran Suan benar-benar luar biasa kuat. Itu adalah harta karun kerajaan, perahu paus naga. Terbuat dari kulit paus naga purba, ditempa selama ribuan tahun. Termasuk artefak tingkat menengah. Para tetua akan berjaga di luar untuk mencegah gangguan iblis bawah tanah, jelas sang pangeran. Setelah beberapa jam terbang, mereka tiba di sebuah dataran luas. Di tengahnya terdapat retakan besar di tanah, gelap gulita seperti mulut raksasa purba yang siap menelan segalanya. Perahu paus naga turun lebih dulu, diikuti ribuan kultivator. Cahaya pedang dan kilau kekuatan gaib menerangi kegelapan. Fang Han merasakan betapa dahsyatnya kekuatan kolektif ini, bahkan para raksasa tingkat keabadian pun harus menghindar.
Jelas, Kekaisaran Suan sering mengadakan ekspedisi semacam ini untuk mencari harta sekaligus menempa para murid. Di bawah tanah, mereka menemukan dunia luas yang telah dibersihkan dari iblis. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah formasi teleportasi kuno yang sangat besar, dikelilingi tumpukan kristal giok. Buka, kristal giok terbakar seketika. Formasi kuno diaktifkan, memancarkan kekuatan ruang yang dahsyat. Semuanya masuk. Kalian punya 12 jam. Setelah itu, wajib kembali. Satu persatu, para kultivator memasuki formasi dan menghilang. Fang Han dan sang pangeran saling berpandangan, lalu ikut melangkah masuk. Dalam sekejap, Fang Han muncul di sebuah hutan purba yang tak tersentuh. Pohon-pohonnya menjulang tinggi, memancarkan aura kuno yang menekan. Bahkan udara di tempat ini terasa berat, seolah ada makhluk purba yang bisa terbangun kapan saja dan melahap para penyusup. Fang Han, ini, sarang naga. Tempat tinggal naga langit purba. Seru suara di dalam dirinya. Aura ini, benar, ini adalah aura naga langit. Maksudmu, masih ada naga purba di sini? Tanya Fang Han. Belum tentu, namun satu hal pasti, harta karun ada di sini. Naga paling gemar mengumpulkan harta langit dan bumi. Bahkan mereka biasanya menugaskan monster kuat untuk menjaganya. Suara itu menjadi semakin bersemangat. Jika kita menemukan harta naga purba, nilainya setara dengan menemukan istana abadi. Bahkan satu pedang terbang saja bisa bernilai miliaran pil obat. Dan yang terpenting, jika aku menemukan sisa tubuh naga langit purba, aku bisa memperoleh tubuh sejati dan kekuatan besar. Fang Han tetap tenang, jangan terlalu optimis. Jangan lupa, Hua Tiandu juga ada di sini. Ayo, yang lain sudah bergerak. Para pangeran yang lain telah berpencar, membentuk kelompok kecil dan menjelajahi berbagai arah. Sementara itu, petualangan di reruntuhan kuno baru saja dimulai. Kalau begitu, kita berangkat. Fang Han mengibaskan tangannya. Aliran energi hijau berputar keluar, menyelimuti dirinya dan sang pangeran. Dalam sekejap, keduanya lenyap tanpa jejak, seolah menyatu dengan pepohonan di sekitarnya, mustahil dilacak oleh siapapun. Pangeran ke-13, yang dikenal sebagai Pangeran Zan, sejak tadi diam-diam mengawasi Fang Han. Ketika sosok mereka tiba-tiba menghilang, wajahnya langsung berubah. Kakak keempat, teknik si, murid biasa, itu benar-benar luar biasa. Aku sama sekali tidak menyadari bagaimana dia pergi. Jika dia membantu Pangeran 24 mendapatkan harta besar, kekuatan mereka akan melonjak tajam. Itu akan menjadi ancaman serius bagi kita. Pangeran keempat tersenyum tipis. Tak masalah. Ini adalah bintang naga, sarang naga langit purba. Harta di sini pasti melimpah. Tapi setelah ditemukan, pertumpahan darah tak terelakkan. Untuk sementara, kita jangan saling membunuh. Biarkan para ahli itu saling bertarung, lalu kita memungut keuntungan di belakang. Ia melanjutkan dengan suara rendah, penuh perhitungan. Kau ikut denganku. Aku memiliki pedang tak kasat mata. Dengan itu, tak seorang pun bisa mendeteksi keberadaan kita. Kita akan mengawasi Hua Tiandu. Orang itu terlalu kuat, kemungkinan besar dia bisa menemukan harta besar peninggalan naga langit. Seketika, kilatan pedang tak terlihat melintas di udara, membungkus mereka berdua. Dalam sekejap, keduanya pun lenyap. Sementara itu, di dalam formasi teleportasi kuno, Saudara Hua, ini adalah sarang naga langit. Aku sudah memberikan semua informasi sebelumnya. Apakah kau yakin bisa menemukan harta di sini? Tanya Pangeran Feng. Hua Tiandu berdiri dengan tangan di belakang punggung, tatapannya dalam. Pangeran Feng, saudara-saudaramu telah merekrut banyak ahli. Terutama Pangeran kedua, bahkan berhasil menarik Raja Hitam dari Sekte Iblis Huang Quan. Para iblis ini menempel pada kekuasaan kerajaan, suatu hari nanti bisa mengacaukan Kekaisaran Suan. Nada suaranya berubah dingin. Ada juga murid bernama Fang Han, tak jelas asal-usulnya. Hari ini, aku akan membantumu menyingkirkan mereka semua. Membunuh mereka berarti mendapatkan banyak harta sihir. Pangeran Feng tersenyum puas. Dengan kekuatanmu, tentu itu bukan masalah. Namun, bisakah kau juga membantuku menghadapi Pangeran keempat? Hua Tiandu menggeleng perlahan. Urusan internal kerajaan bukan bagianku. Itu aturan. Aku tidak akan ikut campur. Tapi yang lain, aku bisa membersihkannya. Ia berkata dengan nada santai, seolah membicarakan hal sepele.
Pertama, aku akan membunuh Raja Hitam. Di hadapanku, dia tak punya jalan lari. Setelah itu, Fang Han. Dalam 6 jam, semua kekuatan di sekitar pangeran kedua, ketiga, kelima, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan akan aku musnahkan. Sisanya, baru kita cari harta. Begitu kata-kata itu berakhir, sosok Hua Tiandu dan Pangeran Feng menghilang dari tempat itu. Sementara itu, Fang Han telah terbang ribuan mil jauhnya. Begitu banyak ramuan spiritual di bintang ini. Dengan mengandalkan teknik King Dimu Huanggong, ia menyatu dengan hutan tak berujung ini. Dalam sekejap, ia menemukan berbagai eliksir langka, bahkan beberapa tidak pernah terlihat di dunia Xuan Huang. Salah satunya adalah rumput naga 10 warna, ramuan suci yang dapat memperpanjang umur hingga 100 tahun. Namun, ramuan-ramuan ini memiliki spiritualitas. Mereka bisa bersembunyi di dalam tanah atau menyatu dengan pepohonan, membuatnya sangat sulit ditangkap. Bagi Fang Han, itu bukan masalah. Dengan satu gerakan, puluhan eliksir langsung terserap ke tangannya. Sang pangeran yang melihatnya hanya bisa tercengang. Namun suara di dalam tubuh Fang Han mendengus. Ramuan ini tidak berarti apa-apa. Bintang ini adalah sarang naga langit. Darah naga yang meresap ke tanah membuat segala sesuatu di sini memiliki spiritualitas. Bahkan jika seekor naga beristirahat di atas gunung, lalu darahnya menetes, batu gunung itu bisa berubah menjadi kristal darah naga. Dengan bahan itu, kau bisa menempa senjata sihir tingkat tinggi, bahkan pil surgawi. Yang lebih penting, jika makhluk seperti Raja Darah Malam memakan kristal itu, kekuatannya akan melonjak drastis. Kekuatan seekor naga saja setara dengan puluhan juta kuda. Ia mendesak, lupakan ramuan itu, cari harta yang sesungguhnya. Fang Han mengangguk. Ia melemparkan semua ramuan kepada sang pangeran, lalu mengaktifkan kekuatan 5 kaisar untuk merasakan fluktuasi unsur di langit dan bumi. Dalam sekejap, kesadarannya menyapu ribuan mil. Dapat, tubuhnya melesat seperti kilat. Di arah barat daya, sebuah aura besar seperti gunung muncul. Di hadapannya terbentang danau raksasa seluas ratusan mil. Di tengahnya berdiri satu puncak tunggal berwarna merah darah. Gunung Kristal Darah Naga. Beberapa kultivator kerajaan sudah lebih dulu tiba, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Ini adalah tempat naga purba pernah berganti kulit. Jika kita menyerap darah naga di dalamnya, umur kita bisa bertambah 1000 tahun. Bagi rata, hancurkan gunung ini bersama-sama. Namun, boom, permukaan danau tiba-tiba bergolak hebat. Gelombang raksasa naik, dan dari dalam air muncul makhluk-makhluk hitam raksasa. Ular. Ratusan ular raksasa, ular Raja Hitam. Setiap ular memiliki aura jauh lebih kuat dari yang pernah ditemui Fang Han sebelumnya, 10 kali lipat. Di balik awan gelap, beberapa di antaranya bahkan memancarkan kekuatan yang menyerupai naga. Tiba-tiba, ular-ular itu mengaum. Dari mulut mereka, semburan air berubah menjadi pedang terbang, lengkap dengan nada getaran energi, sebuah teknik tingkat tinggi. Ini, pedang air sejati Yin Yang. Fang Han terkejut. Makhluk iblis biasa tak mungkin bisa mengolah teknik seperti ini tanpa bimbingan. Ini adalah warisan naga langit purba. Suara itu berkata dengan serius. Kemungkinan besar mereka adalah keturunan makhluk buas yang dipelihara naga purba. Dalam sekejap, para kultivator kerajaan yang datang lebih dulu langsung dibantai. Tubuh mereka tercabik oleh pedang air, berubah menjadi hujan darah. Berani sekali kalian, makhluk iblis. Tiba-tiba, dua cahaya, emas dan hitam, melintas dari kejauhan. Aura kuat mengguncang langit. Fang Han menyipitkan mata. Yang datang, adalah pangeran kedua. Dan di sampingnya, seorang pria berjubah hitam dengan aura kelam yang mengerikan. Itulah, Raja Hitam dari Sekte Iblis Huang Quan.